Di sebuah ruangan remang penuh asap rokok, bau parfum mahal bercampur dengan bau darah kering yang menempel di ujung sepatu bot hitamnya. Raka, lelaki berusia 52 tahun dengan rahang keras dan tatapan dingin seperti ujung pisau, duduk di kursi kulit yang warnanya sudah memudar. Tangan kirinya penuh luka bekas sayatan lama. Urat-uratnya menonjol setiap kali dia mengepalkan tangan, seolah menolak tenang bahkan saat ia diam. Di dinding belakangnya, tergantung foto hitam putih ayahnya, seorang preman lama yang mati dibunuh saat Raka masih remaja. Di sudut ruangan ada rak botol minuman mahal, beberapa sudah kosong, berbaris rapi seperti penghargaan yang dia pamerkan diam-diam. Terdengar bunyi tetesan air dari wastafel bocor, satu-satunya suara yang berani mengganggu keheningan saat Raka sedang berpikir. Malam itu, ia baru saja memukuli seorang pengkhianat dengan palu besi, tepat di tengah dahi, sekali pukul yang langsung merobek kulit kepala. Darah memercik ke lantai marmer. Anak buahnya bergidik, tapi Raka hanya mengusap darah yang menempel di tangannya dengan botol air mineral, lalu duduk kembali, menyalakan rokok, seolah baru saja selesai menandatangani dokumen bisnis. Ia menatap ke arah jendela besar di sampingnya. Lampu-lampu kota tampak seperti bintang-bintang palsu yang berkedip di antara kabut polusi. Raka menarik napas panjang, membiarkan asap rokok memenuhi paru-parunya sebelum dihembuskan perlahan. Hidup ini bukan tentang benar atau salah, katanya dengan suara serak yang berat. Hidup ini tentang siapa yang lebih dulu makan, sebelum dimakan. Setiap orang di kota ini tahu, kalau Raka sudah turun tangan, akan ada yang mati. Tidak ada negosiasi kedua, tidak ada permintaan maaf yang akan diampuni. Dia berdiri dari kursi kulit, mengambil jas hitamnya, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap, meninggalkan bau darah dan asap rokok yang masih menggantung di udara. Malam itu, Raka tidak merasa bersalah. Baginya, ini semua adalah rutinitas, seperti detak jam di pergelangan tangannya, mengingatkan bahwa waktu akan terus berjalan selama dia masih memegang kekuasaan. Di antara lorong-lorong gelap kota, nama Raka bergaung seperti mantra kematian. Ia menguasai bisnis perdagangan senjata, narkoba, dan perjudian. Dengan sekali telepon, truk-truk narkoba akan lewat perbatasan tanpa diperiksa, atau sebuah toko kecil akan tiba-tiba dibakar jika pemiliknya menolak membayar uang keamanan. Raka tidak perlu berteriak untuk menakuti anak buahnya. Tatapan matanya cukup. Anak buahnya tahu, jika dia sudah diam terlalu lama sambil memandangi mereka, itu berarti mereka sudah ditandai untuk mati. Suatu malam, di sebuah gudang tua dekat pelabuhan, Raka berdiri di depan barisan anak buahnya yang sedang berjongkok, menunggu perintah. Satu di antara mereka gemetar, wajahnya pucat, tahu bahwa dia telah terlambat setor selama 2 hari. Raka mendekat perlahan, suaranya rendah tapi tajam. Kau pikir aku ini apa? Kakakmu? Sahabatmu? Aku bukan itu. Dengan satu hentakan, ia menarik pistol dari pinggangnya, menembakkan peluru ke lutut anak buahnya. Teriakan memecah gudang, tapi tidak ada yang berani bergerak. Raka menatap darah yang mengalir, lalu mengusap ujung sepatunya yang terkena cipratan darah dengan sapu tangan putih, masih dengan ekspresi datar. Setelah itu, dia menatap semua anak buahnya satu persatu. Siapapun yang ingin hidup, jangan pernah terlambat lagi. Raka juga memerintahkan 2 orang eksekutor untuk mengejar seorang wartawan yang terlalu banyak bertanya tentang bisnisnya. Keesokan harinya, tubuh wartawan itu ditemukan mengambang di sungai dengan batu terikat di kakinya. Di sebuah malam lainnya, Raka duduk di kantor pribadinya, menyalakan cerutu mahal, matanya mengamati lampu-lampu kota. Dari tempat tinggi itu, semua terlihat kecil, seperti semut yang sibuk mencari remah roti. Ia tertawa kecil saat mendengar suara sirine ambulans di kejauhan, merasa puas, membayangkan itu adalah salah satu korbannya. Dunia ini panggungku, gumamnya pelan, dan aku lakon utamanya. Saat itu, Raka benar-benar merasa dirinya tidak tersentuh hukum, tidak tersentuh rasa takut, dan tidak tersentuh rasa bersalah.
Bagi Raka, kematian orang lain hanyalah angka statistik dalam bisnisnya, sama seperti laporan keuangan yang ia cek setiap pekan. Dan pada puncak kekuasaannya itu, Raka merasa dirinya adalah dewa yang bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Pagi itu, Raka terbangun lebih siang dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamarnya, menyoroti wajahnya yang mulai dipenuhi keriput. Ia duduk di tepi ranjang, menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam seperti biasanya, tetapi ada yang berbeda. Tangannya gemetar, rokok itu hampir jatuh, asapnya mengepul tidak teratur di depannya. Ia mengira ini hanya efek minum terlalu banyak semalam. Semalam dia berpesta dengan 2 anak buahnya, merayakan keberhasilan menutup jalur narkoba rivalnya. Mereka minum mahal, wanita berdansa, dan Raka tertawa keras, menunjukkan gigi emasnya, seolah dunia akan terus tunduk padanya. Namun pagi ini, lututnya lemas. Saat mencoba berdiri, tubuhnya oleng. Gelas kopi yang baru saja diambilnya jatuh dan pecah. Cairan hitam membasahi kaki dan pecahan kaca menempel di telapak kaki. Tapi Raka tidak merasakan sakit apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan napas terengah-engah. Merasa ada sesuatu yang salah tapi gengsi untuk mengakuinya. Raka berusaha berjalan ke cermin di ruang tamu. Saat menatap pantulan dirinya, ia terkejut. Sebagian wajahnya tampak miring, matanya seperti tidak seimbang. Mulutnya meneteskan air liur tanpa ia sadari, dan ketika ia mencoba berbicara memanggil anak buahnya, yang keluar hanya gumaman aneh. Ia terjatuh, kepalanya membentur pinggir meja kaca, menimbulkan suara keras yang membuat seorang anak buahnya berlari masuk dengan panik. Saat Raka membuka matanya, dunia seperti berputar lambat. Lampu gantung di atasnya tampak berayun tidak jelas, dan suara orang-orang terdengar seperti gema jauh. Saat anak buahnya berteriak memanggil namanya, Raka hanya bisa menggerakkan mata. Dalam detik-detik itu, pikirannya seperti berkelana. Teringat saat pertama kali ia memegang pistol, saat pertama kali ia memukul orang dengan tangan kosong, saat pertama kali darah menetes ke tangannya. Semua rasa kuasa yang dulu membalut dirinya kini lenyap seketika. Ia merasa seperti bayi tak berdaya, tak bisa bicara, tak bisa bergerak, hanya menatap orang-orang yang panik di sekitarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa takut. Takut mati. Takut mati dalam keadaan kotor seperti ini. Raka terbangun di ruangan dengan bau disinfektan yang tajam. Warna putih mendominasi segalanya. Bahkan suara di tempat itu seperti ditelan keheningan. Hanya suara mesin pemantau detak jantung yang berdetak lambat, menandai bahwa ia masih hidup. Tangannya dibebat jarum infus, dan saat ia mencoba mengangkat tangan kirinya, tak ada reaksi apa-apa. Ia panik, mencoba berbicara, namun hanya suara parau seperti erangan binatang yang keluar dari mulutnya. Matanya liar memandang sekeliling, mencari siapapun yang dikenalnya, tapi tak ada siapa-siapa. Dokter masuk, menjelaskan dengan sabar bahwa Raka terkena stroke, dan separuh tubuhnya lumpuh sementara atau mungkin permanen. Raka hanya menatap kosong, tidak memahami semua istilah medis yang disampaikan. Yang ia tahu hanyalah satu hal, kekuasaannya runtuh. Beberapa hari berlalu, Raka hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit. Ia mendengar suara perawat lalu lalang, suara tangisan pasien lain di lorong, dan suara pengajian dari TV kecil di pojok ruangan. Tidak ada satupun anak buah yang datang menemuinya. Tidak ada wanita-wanita yang biasanya mengelilinginya saat ia pesta. Tidak ada tawa. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya kesepian yang menelannya setiap malam. Saat malam tiba, lampu ruangan dipadamkan. Hanya lampu redup di pojok yang menyala. Raka terjaga. Matanya menatap langit-langit, memikirkan semua wajah yang pernah ia sakiti. Wajah anak yang menangis saat ayahnya dipukuli oleh anak buah Raka karena tak mau bayar uang keamanan. Wajah ibu yang kehilangan anaknya karena narkoba yang diedarkan oleh kaki tangan Raka. Wajah pengkhianat yang ia pukuli dengan palu. Matanya memohon ampun,
Tapi Raka tetap menghantam tanpa belas kasihan. Semua wajah itu muncul di kepalanya, membuatnya sulit tidur, membuatnya terengah-engah seperti dikejar sesuatu yang tak bisa ia lihat. Dan saat itu, Raka menangis untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Air matanya jatuh ke bantal, membasahi pipinya yang miring. Tangisannya tak bersuara, hanya isak lirih yang pecah dalam hening. Ia ingat dulu ibunya selalu berkata, "Nak, hidup ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa pulang dengan hati bersih." Raka tak pernah peduli pada kata-kata itu, tapi kini, dalam keheningan rumah sakit, dengan tubuh yang tak lagi mau bekerja sama, Raka merasa tubuhnya yang besar dan kekuatan yang selama ini ia banggakan tidak ada artinya. Ia takut mati dalam keadaan kotor. Takut mati dengan dosa yang menggantung di lehernya. Dan untuk pertama kalinya, Raka berbisik lirih dalam hati, mencoba memanggil nama Tuhan yang sudah lama ia lupakan. Malam-malam di rumah sakit berubah menjadi mimpi buruk bagi Raka. Dalam keheningan ruangannya, suara detak mesin oksigen dan suara alat pemantau detak jantung terdengar seperti palu yang memukul pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah dari masa lalunya muncul. Ia melihat wajah seorang lelaki tua, pemilik warung kecil yang menolak membayar uang keamanan anak buahnya. Lelaki tua itu dipukuli hingga tulang rusuknya patah, dan Raka menonton dari dalam mobilnya sambil menghisap cerutu, hanya mengangguk jika pukulan sudah cukup keras. Ia ingat wajah anak lelaki tua itu, menangis sambil memeluk ayahnya yang tergeletak di tanah. Ia juga teringat seorang perempuan muda yang datang memohon agar adiknya dibebaskan dari jeratan narkoba. Raka menolak mentah-mentah, malah memerintahkan anak buahnya untuk menagih hutang dengan bunga yang mencekik. Keesokan harinya, perempuan itu bunuh diri di rel kereta, dan Raka bahkan sempat tertawa mendengar berita itu dari radio mobilnya. Sekarang, semua wajah itu menghantuinya, membuat napasnya sesak. Tangannya yang separuh mati tidak bisa menutup telinganya dari bisikan-bisikan penyesalan yang datang di malam hari. Maafkan saya, maafkan saya." Ia berusaha berbisik, tapi hanya suara serak yang keluar. Bahkan dirinya sendiri sulit mendengar suaranya. Di saat itulah ia teringat pada ibunya. Seorang wanita yang membesarkannya dengan susah payah, menjahit pakaian orang demi menghidupi Raka setelah ayahnya mati dibunuh di jalanan. Ibunya selalu mengingatkan untuk salat, untuk berdoa, untuk memaafkan orang lain, tapi Raka tidak pernah mau mendengar. Ia memilih jalan kekerasan karena merasa itu cara satu-satunya untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Sekarang, saat dirinya terbaring lemah, tidak ada yang bisa diajak tertawa, tidak ada tangan yang memeluk, tidak ada suara yang menghibur. Raka merasakan luka yang dia tanam selama puluhan tahun kembali ke dirinya sendiri. Seperti pisau yang ia arahkan ke dada orang lain, kini menancap ke dadanya sendiri. Ia menatap langit-langit sambil menangis, dengan suara tercekat. "Bu!" Raka capek. Raka takut mati. Air matanya menetes, mengalir di pipi miringnya, jatuh ke bantal, menjadi saksi bahwa bahkan lelaki sekejam Raka pun bisa hancur oleh penyesalan. Suatu malam, seorang perawat pria yang rajin membantu terapi fisik Raka duduk di sampingnya. Pria itu membaca doa dengan suara pelan sambil menepuk bahu Raka dengan lembut. "Pak Raka, mungkin ini saatnya kita mendekat kepada Tuhan, ya?" Raka hanya menatapnya dengan mata yang mulai berair, tidak mampu menjawab dengan jelas. Suaranya hanya keluar seperti desahan angin, namun di dalam hatinya, kata-kata perawat itu seperti memecah dinding keras yang selama ini membungkus hatinya. Malam itu, perawat membantu Raka berwudu dengan tisu basah, lalu mengajarinya mengangkat tangan perlahan sambil duduk di kursi roda. Raka mencoba mengikuti, meski hanya sebelah tangan yang bisa bergerak, meski wajahnya masih miring, meski air matanya terus jatuh setiap kali ia mengucapkan kata, "Tuhan." Saat sujud dengan posisi duduk yang terbatas, Raka merasa dada yang selama ini sesak mulai terasa lapang. Ada rasa lega yang tidak pernah ia rasakan bahkan saat memegang uang, atau saat berhasil menghabisi musuh-musuhnya. Ada getaran hangat yang membuatnya gemetar,
membuatnya menangis dalam diam. Tuhan, kalau kau dengar aku nggak mau mati kayak gini. Sejak malam itu, Raka mulai memerintahkan anak buahnya yang masih setia untuk mengembalikan uang-uang haram yang ia rampas dari para korban kecil, dan membantu keluarga-keluarga yang dulu ia hancurkan usahanya. Ia menjual mobil mewahnya satu persatu, menggunakan uangnya untuk membayar pengobatan anak-anak korban narkoba yang dulu ia edarkan. Tidak semua orang menerima permintaan maafnya, beberapa bahkan mengutuknya, tapi Raka menerima semuanya dengan kepala tertunduk. Setiap malam, Raka belajar membaca doa dengan terbata-bata, mengulang pelan sampai lancar, meski suara seraknya sering pecah di tengah kalimat. Setiap tangisnya kini menjadi bagian dari penebusan atas darah yang dulu dia tumpahkan. Di suatu pagi, saat matahari masuk dari celah tirai, Raka duduk di kursi roda dekat jendela rumah sakit. Dengan tubuh yang separuh lumpuh, wajah yang masih miring, dan mata yang masih merah karena menangis, ia mengucap satu kalimat dalam hati. Terima kasih, Tuhan, kau bikin aku jatuh supaya aku bisa belajar berdiri yang benar. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan, bahkan di puncak kekuasaannya.